Suara ketukan. Di sebuah kampung kecil yang terletak di pinggir hutan, kehidupan berjalan lambat, seolah terperangkap dalam waktu. Kampung ini dikelilingi oleh pepohonan rimbun dan aliran sungai yang jernih, memberikan nuansa damai. Namun, di balik keindahan alamnya, terdapat kegelapan yang menyelimuti setiap peristiwa kematian. Setiap kali ada orang yang meninggal pada hari Wage, suara ketukan di pintu sering kali terdengar, membawa suasana mencekam bagi penduduknya. Bang Fikri, seorang lelaki tua yang merupakan salah satu tokoh masyarakat kampung, dikenal bijaksana dan penuh perhatian. Ia sering berbagi cerita kepada anak-anak di kampung tentang pentingnya menjaga tradisi dan menghormati arwah yang telah pergi. Saat itu, Bang Fikri duduk di beranda rumahnya, menikmati senja yang indah dengan secangkir teh hangat di tangannya. Ia menikmati momen tenang sebelum malam tiba, tetapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, suara ketukan yang keras dan berulang terdengar dari pintu depan. Suara itu begitu jelas, seolah ada seseorang yang sedang berdiri di luar, mengetuk pintu dengan penuh ketidaksabaran. Bang Fikri mengerutkan kening, mencoba mengabaikannya, tetapi rasa penasaran mulai menggerogoti pikirannya. Ia melangkah perlahan menuju pintu, hati berdebar-debar. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menghalanginya untuk membuka pintu. Saat ia membuka pintu, angin malam yang dingin menyeruak masuk, tetapi tidak ada siapa-siapa di depan. Hanya gelap yang menyelimuti halaman. Bang Fikri merasa aneh dan sedikit takut. Ia menutup pintu kembali dan duduk di kursi, berusaha menenangkan diri. Dalam hati, ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah ilusi atau permainan pikiran akibat kelelahan. Keesokan harinya, berita duka menyebar di kampung. Mbah Badar, seorang warga tua yang terkenal baik hati, ditemukan meninggal di ranjangnya tanpa sebab yang jelas. Kematian ini mengguncang kampung, karena Mbah Badar dikenal tidak pernah sakit parah sebelumnya. Ia selalu ceria dan penuh semangat, sehingga berita kematiannya membuat semua orang merasa kehilangan. Dalam suasana duka, para tetangga berkumpul di rumah Mbah Badar untuk memberikan penghormatan terakhir. Namun, saat malam tiba, ketakutan mulai menyelimuti mereka. Beberapa orang melaporkan bahwa mereka mendengar suara lirih memanggil nama Mbah Badar, dan ada yang mengaku melihat sosoknya berkeliaran di sekitar rumahnya, seolah menunggu sesuatu. Bang Fikri, yang merasa khawatir dengan situasi ini, mulai merenung. Ia mengingat kembali cerita-cerita yang pernah ia dengar tentang kematian yang terjadi pada hari Wage. Di kampung ini, sudah menjadi kepercayaan bahwa jika suara ketukan terdengar menjelang kematian, itu adalah pertanda buruk. Ia tidak dapat mengabaikan hal ini dan merasa perlu untuk mencari tahu lebih lanjut. Malam minggu itu, saat Bang Fikri berbaring di tempat tidurnya, suara ketukan kembali terdengar, kali ini lebih pelan tetapi sangat jelas. Ia terbangun, merasakan ketegangan di seluruh tubuhnya. Dengan hati-hati, ia beranjak dari tempat tidur dan melangkah menuju pintu. Suara itu terus berlanjut, seolah memanggilnya untuk membuka pintu. Setelah mengumpulkan keberanian, ia membuka pintu. Lagi-lagi, tidak ada siapa-siapa di depan. Hanya angin yang berhembus lembut, membawa aroma tanah basah. Namun, kali ini, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Suara ketukan itu bukan hanya sekadar suara, tetapi seolah ada pesan yang ingin disampaikan. Rasa takut mulai berganti dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Ia kembali ke tempat tidurnya, tetapi tidur tidak kunjung datang. Pikiran tentang Mbah Badar dan suara ketukan itu terus menghantuinya. Bang Fikri memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam mengenai kepercayaan masyarakat kampungnya dan apa yang sebenarnya terjadi setiap kali ada kematian pada hari Wage. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kebetulan. Di tengah malam yang sunyi, Bang Fikri memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar kampung. Ia berharap bisa menemukan jawaban atas semua pertanyaan yang mengganggu pikirannya. Saat ia melangkah keluar, suara-suara malam mulai terdengar, tetapi di tengah kesunyian itu, ketukan di pintu kembali terdengar, lebih keras, seolah mendesak. Dengan perasaan campur aduk antara ketakutan dan keberanian,
Bang Fikri berlari menuju sumber suara, yang seolah berasal dari arah rumah Mbah Badar. Ketika ia tiba di sana, ia melihat cahaya samar dari dalam rumah. Hatinya berdegup kencang, dan ia tahu bahwa ia harus menemukan kebenaran yang tersimpan di balik suara-suara misterius ini. Kisah ini baru saja dimulai, dan Bang Fikri merasa bahwa ia terjebak dalam sebuah jaring yang dirajut oleh arwah-arwah yang belum tenang. Apa yang akan ia temukan di balik suara ketukan itu? Apakah ia akan menemukan jawaban yang dicari, atau justru terjerumus lebih dalam ke dalam kegelapan? Dengan tekad yang kuat, ia melangkah maju, siap menghadapi apapun yang menantinya di malam yang penuh misteri ini. Mbah yang pergi. Hari-hari setelah kematian Mbah Badar terasa berat bagi penduduk kampung. Suasana duka menyelimuti setiap sudut, dan ketakutan mengintai di balik senyum yang dipaksakan. Masyarakat mulai berbicara di belakang, saling bertukar cerita tentang keanehan yang terjadi setelah Mbah Badar pergi. Suara-suara aneh dan ketukan di pintu yang tak kunjung reda membuat suasana semakin mencekam. Di tengah kegelisahan ini, Mbah Kusno, sahabat dekat Mbah Badar, merasa tergerak untuk mencari tahu lebih dalam. Ia merasa ada yang tidak beres dan berusaha meyakinkan dirinya bahwa kematian Mbah Badar bukanlah kebetulan. Mbah Kusno dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan sering dijadikan tempat mengadu oleh warga kampung. Ia memutuskan untuk berkunjung ke rumah Mbah Badar, berharap bisa merasakan kehadiran sahabatnya dan mungkin mendapatkan petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi. Saat tiba di rumah Mbah Badar, suasana sunyi menyelimuti. Hanya terdengar desa angin yang berhembus melalui celah-celah dinding. Mbah Kusno melangkah masuk, merasakan kesedihan yang mendalam. Ia melihat foto Mbah Badar yang tersenyum di dinding, seolah mengingatkan semua orang akan kebaikan dan keramahan sahabatnya. Namun, saat Mbah Kusno berusaha berbicara dengan arwah sahabatnya, ia hanya mendapatkan keheningan. Beberapa malam setelahnya, rumor tentang penampakan arwah Mbah Badar mulai menyebar. Beberapa tetangga mengaku melihat sosoknya di sekitar rumah, mengawasi orang-orang yang datang melayat. Suara lirihnya dapat terdengar memanggil nama-nama yang dikenalnya, seolah minta agar mereka tidak melupakan dirinya. Ketakutan semakin mendalam ketika Mbah Kusno mendengar bahwa beberapa orang bahkan merasakan sentuhan lembut di bahu mereka saat melewati rumah Mbah Badar. Mbah Kusno merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu. Ia mengumpulkan beberapa warga kampung dan menceritakan pengalamannya. Kita tidak bisa mengabaikan suara-suara ini. Mungkin arwah Mbah Badar ingin menyampaikan sesuatu, ujarnya, mencoba membangkitkan rasa percaya diri mereka. Namun, sebagian besar warga justru skeptis. Mereka lebih memilih untuk mengabaikan dan melanjutkan hidup seperti biasa. Hari Wage berikutnya, Mbah Kusno kembali merasa gelisah. Ia merasakan ketidakberesan yang lebih besar dari sekadar kematian. Dalam pencariannya, ia memutuskan untuk pergi ke sungai yang terletak di ujung kampung, sebuah tempat yang sering dijadikan lokasi bermain anak-anak. Sungai itu memiliki keindahan yang menenangkan, tetapi juga dikenal dengan berbagai cerita mistis yang mengelilinginya. Ketika Mbah Kusno tiba di tepi sungai, ia melihat sesuatu yang aneh di antara semak-semak. Sebuah patung bayi kecil tergeletak, tampak kotor dan terlupakan. Penasaran, ia mendekat dan mengambil patung itu. Ia merasakan getaran aneh saat menyentuhnya, seolah ada energi yang mengalir melaluinya. Mbah Kusno teringat akan cerita-cerita tentang patung yang bisa menjadi simbol dari kesedihan dan kehilangan. Saat ia memegang patung itu, suara ketukan kembali terdengar, kali ini lebih keras dan mendesak. Mbah Kusno merinding, tetapi rasa ingin tahunya mengalahkan ketakutan. Ia berusaha menenangkan diri dan mulai berbicara kepada patung tersebut. Apa yang kau inginkan? Kenapa kau berada di sini? Tanyanya, meskipun ia tahu bahwa tidak ada jawaban yang akan datang. Namun, tiba-tiba, ia merasakan angin dingin berhembus, dan suara lirih mulai mengisi udara. Tolong, bantu kami, suara itu terdengar seperti gabungan dari beberapa suara, menggema di telinganya. Mbah Kusno terkejut, tetapi ia merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan. Dalam ketakutan dan kebingungan,
ia mencoba kembali ke kampung untuk menceritakan temuannya kepada warga. Namun, saat ia berlari pulang, ia terjatuh dan kehilangan kesadaran. Ketika ia terbangun, ia mendapati dirinya di rumah sakit. Beberapa dokter menjelaskan bahwa ia mengalami pingsan akibat tekanan darah rendah. Namun, Mbah Kusno tahu bahwa itu bukan hanya masalah medis. Setelah pulang dari rumah sakit, Mbah Kusno merasa ada yang mengikutinya. Setiap malam, suara Mbah Badar dan suara-suara lain memanggilnya dalam mimpi, meminta pertolongan. Ia mulai merasa tertekan dan putus asa. Ia tahu bahwa arwah-arwah tersebut tidak bisa pergi sebelum ada sesuatu yang diselesaikan. Malam demi malam, Mbah Kusno merasakan beban yang semakin berat. Dalam keheningan malam, ia duduk termenung, memikirkan apa yang bisa ia lakukan untuk membantu arwah-arwah itu. Ia merasa bahwa jika tidak segera bertindak, lebih banyak jiwa yang akan terjebak dalam kesedihan dan ketidakpastian. Dengan tekad yang kuat, Mbah Kusno memutuskan untuk mengumpulkan warga kampung sekali lagi. Ia ingin menjelaskan pentingnya menghormati arwah yang telah pergi dan memperhatikan suara-suara yang mungkin mereka abaikan. Ia menyadari bahwa jika adat dan kepercayaan diabaikan, akan ada konsekuensi yang lebih besar di depan. Namun, saat ia bersiap untuk berbicara, kabar duka kembali datang. Kematian Mbah Jayadi, seorang warga kampung yang dikenal sebagai sosok yang selalu membantu, mengguncang kampung sekali lagi. Kematian ini terjadi tepat pada hari Wage, dan ketakutan mulai menyelimuti masyarakat. Mbah Kusno merasakan bahwa mereka tidak bisa terus mengabaikan kenyataan ini. Suara ketukan semakin sering terdengar, dan ia tahu bahwa sesuatu yang lebih besar sedang menunggu untuk terungkap. Dengan perasaan campur aduk antara ketakutan dan keberanian, Mbah Kusno bertekad untuk menemukan jawaban. Ia merasa bahwa saatnya telah tiba untuk menghadapi kegelapan yang mengintai di balik setiap kematian, dan ia tidak bisa melakukannya sendirian. Masyarakat harus bersatu dan mendengarkan suara-suara yang meminta pertolongan, jika tidak, mereka semua mungkin akan terjebak dalam kutukan yang tidak terlihat. Dalam momen tersebut, Mbah Kusno berjanji kepada dirinya sendiri dan arwah-arwah yang terlupakan, bahwa ia akan melakukan segalanya untuk membebaskan mereka dari belenggu kesedihan dan memberikan mereka kedamaian yang telah lama hilang. Arwah yang menyiksa, malam demi malam berlalu, dan ketakutan di kampung semakin menguat. Suara-suara aneh dan ketukan di pintu tak kunjung reda, membuat penduduk semakin gelisah. Mbah Kusno merasakan tekanan yang semakin berat, seolah arwah-arwah yang belum tenang itu menginginkan sesuatu darinya. Ia merasa terjebak dalam sebuah permainan yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Setiap kali ia berusaha tidur, suara Mbah Badar dan Mbah Jayadi memanggilnya dalam mimpi, mengisyaratkan bahwa mereka membutuhkan pertolongan. Dalam salah satu mimpinya, Mbah Badar muncul di depannya, wajahnya tampak sedih dan penuh penyesalan. "Kau harus membantu kami, Mbah Kusno. Kami terjebak di antara dua dunia," ujarnya dengan suara lirih. "Tidak ada yang mendengarkan, hanya kau yang bisa memberi kami kedamaian." Mbah Kusno terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa menunda lagi. Suara ketukan yang masih menggema di telinganya membuatnya merasa terpaksa untuk bertindak. Ia memutuskan untuk kembali ke sungai tempat ia menemukan patung bayi beberapa waktu yang lalu. Ia merasa ada hubungan antara patung itu dan arwah-arwah yang meminta pertolongan. Keesokan harinya, Mbah Kusno pergi ke sungai. Setibanya di sana, ia melihat suasana yang sangat sunyi. Air sungai mengalir tenang, tetapi ada sesuatu yang aneh. Rasanya seperti ada yang mengawasinya. Ia mengingat kembali suara-suara yang ia dengar dan keberanian yang diperlukan untuk menghadapi apapun yang ada di balik semua ini. Dengan hati-hati, ia mencari tempat di sekitar sungai yang mungkin bisa memberikan petunjuk lebih lanjut. Saat ia menyusuri tepi sungai, ia menemukan sekelompok batu yang tersusun aneh, seolah membentuk lingkaran. Merasa ada sesuatu yang penting, ia mendekati batu-batu tersebut dan merasakan getaran aneh saat menyentuh salah satu batu. Tiba-tiba, suara ketukan kembali terdengar, kali ini lebih keras dan lebih mendesak.
Mbah Kusno berusaha tenang dan mulai berbicara. Siapa yang ada di sini? Apa yang kau inginkan? Tanyanya dengan suara bergetar. Sejenak, tidak ada jawaban, tetapi ia merasakan angin dingin berhembus, membuat bulu kuduknya merinding. Saat itu, ia melihat bayangan samar di dalam air. Sosok-sosok yang tampak seperti arwah Mbah Badar dan Mbah Jayadi muncul, tampak gelisah dan tidak bisa bergerak. Tolong kami terperangkap, suara mereka bergema di telinganya, menciptakan suasana menakutkan di sekelilingnya. Mbah Kusno merasa hatinya berdegup kencang, tetapi ia tahu ia harus menghadapi ketakutannya. Dalam keputusasaannya, ia mencoba menenangkan arwah-arwah itu. Apa yang bisa aku lakukan untuk membantu kalian? Tanyanya. Tiba-tiba, arwah Mbah Badar mendekat, wajahnya tampak penuh harapan. Kami perlu mengingatkan masyarakat akan adat yang telah dilupakan. Jika tidak, lebih banyak jiwa yang akan tersiksa, ujarnya. Mbah Kusno merasa terombang-ambing antara rasa takut dan tanggung jawab. Ia tahu bahwa masyarakat kampung tidak mempercayainya dan menganggapnya hanya khayalan belaka. Namun, dengan setiap detik yang berlalu, ia merasakan ketegangan meningkat, dan ia tahu bahwa jika tidak bertindak, akan ada konsekuensi yang lebih besar. Setelah beberapa saat berpikir, ia bertekad untuk mengumpulkan penduduk kampung dan memberitahukan apa yang ia alami. Ia ingin melakukan ritual untuk menghormati arwah yang telah pergi dan meminta maaf atas ketidakpedulian mereka. Mbah Kusno percaya bahwa dengan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi, mereka bisa memberi arwah-arwah itu kedamaian yang mereka cari. Begitu ia kembali ke kampung, Mbah Kusno mengumpulkan warga di balai desa. Ia menjelaskan semua yang telah ia lihat dan dengar. Namun, reaksi warga tidak seperti yang ia harapkan. Banyak dari mereka yang skeptis, menganggap cerita Mbah Kusno sebagai khayalan dan ketakutan belaka. Beberapa bahkan tertawa mengejek, menganggapnya sebagai orang yang kehilangan akal sehat. Ini bukan lelucon, kita tidak bisa mengabaikan apa yang terjadi di sini. Teriak Mbah Kusno, berusaha meyakinkan mereka. Kematian Mbah Badar, Mbah Jayadi, dan sekarang Mbah Manis, semua terjadi pada hari Wage. Suara-suara ini bukanlah kebetulan, kita harus menghormati mereka. Namun, penolakannya hanya membuat suasana semakin tegang. Warga mulai berbisik di antara mereka, banyak yang merasa takut dan ragu. Mbah Kusno merasa putus asa, tetapi ia tahu bahwa ia harus tetap berjuang. Ia mengingat kembali patung bayi yang ia temukan dan bertekad untuk menyelidiki lebih lanjut. Malam itu, saat Mbah Kusno berbaring di tempat tidurnya, suara ketukan kembali terdengar, kali ini lebih mendesak dan penuh emosi. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan ia tidak bisa mengabaikannya lebih lama lagi. Ia memutuskan untuk pergi ke sungai sekali lagi, berharap menemukan lebih banyak petunjuk. Setibanya di tepi sungai, Mbah Kusno melihat patung bayi yang tergeletak di sana. Ia merasakan getaran yang kuat saat ia mendekat. Dalam kegelapan malam, ia mengangkat patung itu dan mengamati setiap detailnya. Tiba-tiba, suara jeritan mengisi udara, dan arwah-arwah mulai muncul di sekelilingnya, wajah mereka penuh ketakutan dan harapan. "Kenapa kalian masih terjebak di sini?" tanya Mbah Kusno dengan nada penuh kasih. Arwah Mbah Badar menjawab, "Kami tidak bisa pergi karena ada sesuatu yang belum selesai. Kami butuh bantuanmu untuk menyampaikan pesan kami." Dalam sekejap, Mbah Kusno menyadari bahwa patung bayi itu mungkin adalah kunci untuk memahami apa yang terjadi. Ia harus melakukan sesuatu untuk menghancurkan belenggu yang mengikat arwah-arwah itu. Dengan tekad yang kuat, ia bersiap untuk melakukan ritual yang bisa memberi mereka kedamaian. Namun, saat ia mempersiapkan diri, suara ketukan di pintu kembali terdengar, kali ini lebih keras dari sebelumnya. Mbah Kusno merasakan ketegangan yang luar biasa. Ia tahu bahwa waktu semakin sempit, dan ia harus segera bertindak sebelum lebih banyak jiwa yang terjebak dalam kesedihan yang tidak berujung. Dengan keberanian yang tersisa, ia memutuskan untuk menghadapi apapun yang ada di depan, bertekad untuk memberikan arwah-arwah itu kedamaian yang telah mereka cari. Saat malam semakin gelap,
Mbah Kusno tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, dan tantangan yang lebih besar menantinya di depan. Peringatan yang terlambat. Setelah ritual yang Mbah Kusno lakukan di tepi sungai, ia merasa ada harapan. Namun, harapan itu segera direnggut oleh kenyataan. Kematian Mbah Manis, nenek peramal yang dikenal oleh banyak orang di kampung, mengguncang hati penduduk. Mbah Manis jatuh sakit dan meninggal secara mendadak pada hari Wage, menambah daftar panjang kematian yang mengerikan. Suasana kampung semakin mencekam. Banyak warga mulai merasakan ketakutan yang mendalam. Mereka mulai menghindari tempat-tempat tertentu, termasuk sungai, yang kini dianggap sebagai tempat terkutuk. Suara ketukan yang sering terdengar di malam hari semakin menjadi-jadi. Mbah Kusno merasakan beban di hatinya, merasa seolah ia telah gagal dalam misinya untuk membebaskan arwah-arwah tersebut. Malam setelah kematian Mbah Manis, Mbah Kusno tidak bisa tidur. Suara ketukan di pintu rumahnya tidak berhenti, mengganggu ketenangannya. Dengan rasa cemas, ia beranjak dari tempat tidur dan melangkah menuju pintu. Saat ia membuka pintu, angin malam yang dingin menyapu wajahnya, tetapi tidak ada siapa-siapa di depan. Hanya kegelapan yang menyelimuti halaman. Kembali ke dalam rumah, Mbah Kusno merasa tertekan. Ia tahu bahwa sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, dan ia harus menemukan cara untuk mengatasi situasi ini. Dalam hatinya, ia kembali mengingat pesan arwah Mbah Badar tentang pentingnya menghormati adat dan tradisi yang telah lama dijalankan oleh masyarakat kampung. Keesokan harinya, Mbah Kusno memutuskan untuk mengumpulkan seluruh warga kampung di balai desa. Ia ingin berbicara tentang apa yang telah terjadi dan pentingnya memahami makna di balik suara-suara yang mereka abaikan. Ia berharap bisa memberikan pencerahan kepada mereka, agar tidak ada lagi jiwa yang terperangkap. Namun, saat ia menyampaikan rencananya, banyak warga yang tampak skeptis. Mereka mulai berbisik satu sama lain, dan beberapa dari mereka bahkan mengejek Mbah Kusno. "Kami tidak percaya pada cerita hantu dan mitos," ujar salah satu warga dengan nada sarkastis. "Kami sudah cukup dengan ketakutan ini." Mbah Kusno merasa hatinya hancur. Ia tahu bahwa jika masyarakat tidak mau mendengarkan, mereka akan terus terjebak dalam siklus kematian yang tidak kunjung berhenti. Ia berusaha menenangkan diri dan berbicara dengan nada lembut. "Saya mengerti ketakutan kalian, tetapi kita tidak bisa terus mengabaikan suara-suara ini. Arwah-arwah ini membutuhkan kita. Kita harus memberi mereka kedamaian." Namun, penolakannya hanya membuat suasana semakin tegang. Beberapa warga mulai panik dan berhamburan keluar, sementara yang lain memilih untuk tidak mendengarkan. Mbah Kusno merasa putus asa. Ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu lebih dari sekadar berbicara. Malam itu, Mbah Kusno kembali ke tepi sungai, berharap bisa menemukan jawaban. Saat ia tiba di sana, suasana terasa sangat berbeda. Air sungai bergetar, dan suara-suara aneh mulai terdengar, seolah mengingatkan akan kehadiran arwah-arwah yang belum tenang. Ia melangkah lebih dekat, merasakan getaran yang kuat dari air. Tiba-tiba, sosok-sosok arwah mulai muncul dari dalam air. Mbah Badar, Mbah Jayadi, dan Mbah Manis berkumpul di sekelilingnya, tampak gelisah dan penuh harapan. "Kau harus mendengarkan kami, Mbah Kusno," suara mereka bergema, menciptakan suasana mencekam. "Kami tidak bisa pergi tanpa bantuanmu. Warga harus menyadari kesalahan mereka." Mbah Kusno merasa tertegun. Ia tahu bahwa tidak ada waktu lagi. Ia harus menemukan cara untuk menyampaikan pesan ini kepada masyarakat, meskipun mereka tidak ingin mendengarnya. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya dengan penuh rasa ingin tahu. "Ritual harus dilakukan di tempat yang suci," jawab Mbah Badar. "Kita harus menghancurkan patung bayi itu, karena itu adalah simbol dari kesedihan yang mengikat kami. Tanpa menghancurkannya, lebih banyak jiwa yang akan terjebak." Dengan tekad baru, Mbah Kusno pulang ke kampung dan mempersiapkan segala sesuatu untuk ritual yang akan dilakukan. Namun, rasa cemas menyelimuti hatinya. Ia tahu bahwa warga tidak akan mudah diajak untuk percaya pada hal-hal yang dianggap mistis. Hari berikutnya,
Mbah Kusno kembali mengumpulkan warga di balai desa. Dengan penuh keberanian, ia menjelaskan pentingnya menghancurkan patung bayi tersebut. Kita harus melakukan ritual ini bersama-sama. Jika kita tidak melakukannya, lebih banyak jiwa yang akan terjebak. Kita harus menghormati arwah yang telah pergi dan memberi mereka kedamaian. Meskipun banyak yang skeptis, beberapa warga mulai merasakan dampak dari ketukan dan suara-suara aneh yang mengganggu tidur mereka. Mereka mulai meragukan pandangan mereka dan bertanya-tanya apakah mungkin ada kebenaran dalam apa yang diucapkan Mbah Kusno. Namun, masih banyak yang menolak untuk terlibat. Akhirnya, setelah berdebat panjang, sekelompok kecil warga memutuskan untuk mengikuti Mbah Kusno menuju tepi sungai. Mereka merasa bahwa tidak ada salahnya mencoba, mengingat banyaknya kematian yang terjadi dalam waktu singkat. Mbah Kusno merasa lega, meskipun dengan sedikit rasa takut. Saat mereka tiba di tepi sungai, suasana terasa mencekam. Mbah Kusno memimpin doa, meminta agar arwah-arwah yang terperangkap bisa mendapatkan kedamaian. Sambil mengangkat patung bayi, ia merasakan getaran yang kuat. Di sekelilingnya, suara-suara lirih mulai terdengar, seolah meminta agar ritual ini segera dilakukan. Dengan hati-hati, Mbah Kusno menghancurkan patung bayi itu dengan batu besar. Begitu patung itu pecah, suara jeritan menggelegar terdengar dari dalam air. Arwah-arwah mulai muncul, wajah mereka tampak penuh harapan dan penyesalan. Mbah Kusno merasa terharu melihat mereka, tetapi saat itu juga, ia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Tiba-tiba, suasana berubah menjadi gelap. Bayangan-bayangan gelap mulai mengelilingi mereka, dan suara ketukan kembali terdengar, lebih keras dan menakutkan. Mbah Kusno menyadari bahwa mereka tidak sendirian. Sesuatu yang lebih menakutkan sedang menunggu, dan ia harus bersiap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Dalam momen itu, Mbah Kusno dan warga kampung menyadari bahwa mereka telah mengabaikan peringatan yang jelas, dan sekarang mereka harus menghadapi konsekuensi dari ketidakpedulian mereka. Dengan rasa takut yang menggerogoti, mereka bersiap untuk menghadapi kegelapan yang mengintai di balik setiap kematian, berharap bisa menemukan jalan menuju cahaya dan kedamaian sebelum segalanya terlambat. Ritual di sungai. Ketegangan di tepi sungai semakin meningkat saat Mbah Kusno dan segelintir warga kampung berdiri di sekitar puing-puing patung bayi yang telah dihancurkan. Suara jeritan yang menggema di udara membuat bulu kuduk mereka merinding. Arwah-arwah yang muncul dari dalam air tampak tidak hanya gelisah, tetapi juga marah, seolah mereka menunggu momen ini dengan penuh harapan dan ketakutan. Sebagai pemimpin ritual, Mbah Kusno merasa beban yang sangat berat. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk membebaskan arwah-arwah yang terperangkap dan mencegah lebih banyak kematian di kampung. Dengan berusaha menenangkan diri, ia mengangkat tangannya dan meminta semua orang untuk berkumpul lebih dekat. Saudara-saudara, kita harus bersatu dalam doa. Kita tidak bisa membiarkan ketakutan menguasai kita. Mari kita minta kepada arwah-arwah ini untuk memberi kita tanda agar kita bisa membantu mereka, katanya dengan suara penuh keyakinan. Mbah Kusno memulai doa, mengingatkan semua orang akan pentingnya adat dan tradisi. Kami menghormati kalian, arwah yang telah pergi. Kami datang dengan hati yang tulus untuk membantu kalian. Mohon tunjukkan jalan agar kami bisa memberi kalian kedamaian. Saat ia berbicara, suara-suara aneh mulai terdengar, berbaur dengan aliran air sungai. Suara lirih bergema, seolah membalas doa mereka. Warga kampung mulai merasakan kehadiran yang kuat, dan beberapa dari mereka mulai bergetar ketakutan. Namun, ada juga yang merasa tergerak oleh ketulusan Mbah Kusno. Tiba-tiba, arwah Mbah Badar muncul lebih dekat, wajahnya tampak lebih jelas daripada sebelumnya. Kami terjebak di sini karena kesedihan tidak terungkap. Ada yang harus kamu lakukan untuk kami, Mbah Kusno, katanya, suaranya penuh dengan emosi. Hancurkan belenggu yang mengikat kami dan tunjukkan kepada masyarakat betapa pentingnya menghormati kami. Dengan semangat baru, Mbah Kusno mengangguk. Ia tahu bahwa sekarang adalah saatnya untuk bertindak. Kita akan melakukan ritual ini sebagai tanda penghormatan. Kita akan mengingat semua yang telah pergi dan berjanji untuk menjaga tradisi kita,
ujarnya, berusaha membangkitkan semangat warga. Mbah Kusno mengajak warga untuk membentuk lingkaran di tepi sungai, sambil memegang lilin dan bunga sebagai simbol penghormatan. Dalam lingkaran itu, mereka mulai menyanyikan lagu-lagu tradisional yang sering dinyanyikan untuk menghormati arwah. Suara harmonis mereka menggema di antara pepohonan, menciptakan suasana magis yang menghubungkan dunia hidup dan dunia arwah. Saat lagu-lagu itu terdengar, Mbah Kusno merasakan getaran dari dalam air. Arwah-arwah mulai bergerak, seolah merespon nyanyian mereka. Keduanya, warga dan arwah, saling terhubung dalam momen yang penuh emosi. Mbah Kusno merasa bahwa kedamaian mulai mendekat. Namun, tiba-tiba, suasana berubah. Bayangan gelap muncul dari permukaan air, menciptakan suasana menakutkan. Suara ketukan yang mengerikan mulai terdengar, menggema lebih keras dari sebelumnya. Mbah Kusno merasa ketakutan merayap ke dalam dirinya. Ia tahu bahwa mereka telah menarik perhatian kekuatan gelap yang tidak ingin arwah-arwah ini pergi. "Jangan takut," teriaknya, berusaha menenangkan warga yang mulai panik. "Kita harus tetap bersatu. Kita tidak bisa membiarkan ketakutan ini menguasai kita." Dengan semangat yang menggebu, Mbah Kusno melanjutkan ritual. Ia mengambil sebuah botol kecil berisi air dari sungai dan menuangkannya ke tanah sambil mengucapkan doa. "Kami menghormatimu, arwah yang terperangkap. Kami datang dengan cinta dan harapan, mohon terimalah persembahan kami." Saat ia menuangkan air, bayangan gelap semakin mendekat, seolah berusaha menghentikan ritual tersebut. Mbah Kusno merasakan tekanan yang berat di dadanya, tetapi ia tidak akan menyerah. Dengan segenap kekuatan, ia berteriak, "Kami tidak takut. Kami datang untuk memberi kalian kedamaian." Tiba-tiba, suara jeritan menggelegar terdengar dari dalam air. Arwah Mbah Badar muncul dengan wajah penuh harapan. "Hancurkan belenggu kesedihan ini. Hanya dengan menghancurkan patung itu, kami bisa pergi." Serunya, suaranya menggema di udara. Dengan tekad yang bulat, Mbah Kusno mengambil sebuah batu besar dan berlari ke arah puing-puing patung bayi yang telah hancur. Ia mengangkat batu itu dan berkata, "Kami tidak akan membiarkan kesedihan ini terus menghantui kami. Kami akan menghancurkan belenggu ini untuk selamanya." Dengan satu ayunan, Mbah Kusno menghancurkan puing-puing yang tersisa, menciptakan suara keras yang menggema di malam yang sunyi. Begitu patung itu pecah menjadi serpihan, suara jeritan arwah yang terperangkap memenuhi udara, tetapi kali ini, suara itu terdengar lebih lembut, seolah mengucapkan selamat tinggal. Arwah-arwah mulai menghilang satu persatu, wajah mereka tampak penuh kedamaian. Mbah Badar tersenyum pada Mbah Kusno, dan dalam sekejap, semua ketegangan terasa menguap. Suara ketukan yang sebelumnya mengganggu kini lenyap, digantikan dengan keheningan yang menenangkan. Warga kampung merasakan beban berat yang terangkat dari hati mereka. Mereka saling berpandangan, terkejut dan terharu. Dalam momen itu, mereka menyadari bahwa mereka telah mengabaikan tradisi dan suara-suara yang meminta perhatian. Mereka berjanji untuk lebih menghormati yang telah pergi, agar tidak ada lagi jiwa yang terjebak. Mbah Kusno merasa lega dan bahagia. Ia tahu bahwa ritual ini telah memberi arwah-arwah yang terperangkap kedamaian yang mereka cari. Kini, mereka bisa beristirahat dengan tenang, dan kampungnya bisa kembali ke keadaan semula, tanpa ketakutan yang menghantui. Saat fajar menyingsing, cahaya matahari pertama mulai memancar di atas sungai. Mbah Kusno dan warga kampung merasa seolah-olah mereka telah bangkit dari kegelapan. Mereka saling berpelukan, merayakan kebebasan yang baru ditemukan. Dari hari itu, masyarakat kampung belajar untuk menghormati adat dan tradisi, serta untuk mendengarkan suara-suara yang mungkin datang dari dunia lain. Mereka menyadari bahwa di balik setiap kematian terdapat pelajaran yang harus diambil, dan bahwa setiap arwah memiliki cerita yang belum selesai. Dengan semangat baru, mereka berjanji untuk menjalani hidup dengan penuh rasa hormat, menjaga hubungan dengan yang telah pergi, dan selalu siap untuk mendengarkan suara-suara yang mungkin terdengar di malam hari. Sebuah pelajaran berharga telah mereka ambil, dan kini, mereka bisa melanjutkan hidup dengan kedamaian di hati.